Selamat datang di kanal Hukum Ubaya. Pada kesempatan hari ini, saya Suhartati akan memberikan informasi yang terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di dalam masyarakat, yaitu kondisi pandemik COVID-19 yang sangat-sangat meresahkan masyarakat, yang akan saya ambil dari perspektif hukum pidana. Informasi hukum yang saya berikan sebuah judul, yaitu penimbunan barang berujung pidana. Sebelum saya mulai dengan beberapa hal, saya ingin menunjukkan tentang beberapa fakta yang terjadi di mana di dalam masa pandemi COVID-19 ini, per 16 April 2020, jumlah pasien positif telah mencapai 5.516 pasien. Hal ini menyebabkan berbagai barang menjadi barang-barang yang sangat penting. Contohnya masker, alat pelindung diri, hand sanitizer, sarung tangan, bahkan hand soap, dan lain sebagainya. Berbagai barang-barang penting ini menjadi hal-hal yang sangat esensial. Misalnya, alat pelindung diri sangat dibutuhkan, menjadi barang yang sangat penting bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan untuk menangani berbagai pasien. Demikian juga masker, hand sanitizer yang sangat diperlukan bagi masyarakat umum untuk melindungi diri dari paparan virus COVID-19. Akan tetapi, ironi yang terjadi adalah terdapat kelangkaan suplai dari barang-barang esensial tersebut yang disebabkan oleh adanya tindakan penimbunan barang dari para pedagang, baik itu dalam bentuk korporasi maupun juga yang dilakukan oleh orang perorangan. Tindakan penimbunan barang ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda atas kebutuhan barang-barang yang terkait dengan medis tersebut. Tentu kita bisa menyadari bersama banyak sekali para pedagang yang justru memanfaatkan momentum ini untuk dapat memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Nah, melihat situasi yang demikian ini, maka muncullah pertanyaan bahwa akankah hukum pidana berpangku tangan? Bukankah hukum pidana juga berfungsi sebagai utilitarian approach, yaitu melindungi kepentingan masyarakat secara umum? Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk menjelaskan penimbunan barang ini dari berbagai perspektif. Ada 3 perspektif, yaitu perspektif moral, perspektif bisnis, maupun perspektif hukum. Dalam perspektif moral, tentu kita sadari bersama bahwa ini merupakan pelanggaran moral dalam masyarakat, di mana penimbunan barang ini sangat bertentangan dengan tujuan di dalam dunia usaha, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ini juga sangat menimbulkan dampak negatif bagi moral bangsa kita. Kemudian perspektif hukum atau perspektif bisnis. Perspektif bisnis, tindakan penimbunan barang ini sangat melanggar bisnis ethics dan juga perilaku bisnis yang seharusnya ini dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha. Demikian juga dalam perspektif hukum, tindakan penimbunan barang ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya kita juga memiliki undang-undang perdagangan. Kalau kita melihat di dalam undang-undang perdagangan, memang secara jelas terdapat adanya pasal 29 ayat 1 yang di sana menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Dari ketentuan ini memang kalau kita lihat dari penjelasan pasal 25 yang menggambarkan apa itu pemahaman barang kebutuhan pokok dan barang penting, masker, alat pelindung diri, hand sanitizer, dan lain sebagainya memang tidak secara eksplisit, harus kita akui bersama, masuk di dalam pemahaman dalam penjelasan pasal 25 tersebut. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian,
kita juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, di mana peraturan ini mengatur mengenai penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, di mana di dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa ketentuan tentang barang kebutuhan pokok dan barang penting ini bisa juga ditambahkan atas usulan dari menteri, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan, dengan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Oleh karena itu, maka berbagai hal yang barang yang sangat esensial tadi, masker, APD, hand sanitizer, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok atau barang penting. Larangan penimbunan barang ini memang diperuntukkan untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting, di mana terdapat larangan menyimpan di saat yaitu ada 3 kondisi atau 3 hal. Yang pertama adalah dalam kondisi kelangkaan barang. Yang kedua adalah dalam kondisi adanya gejolak harga. Dan yang ketiga adalah dalam hal terjadi adanya hambatan lalu lintas perdagangan barang. Memang boleh adanya pengecualian, tetapi pengecualian hanya boleh dilakukan bila barang tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Ada sanksi pidana jelas bagi penimbunan barang, karena pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting tersebut dalam kondisi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Selain itu, juga di dalam Undang-Undang Perdagangan terdapat larangan memanipulasi data persediaan barang dengan adanya sanksi pidana juga. Dan juga kondisi penimbunan barang dan kelangkaan barang ini tentu kita pahami bersama akan menimbulkan ekses negatif. Ekses negatif yang seperti apa? Ekses negatif adanya kelangkaan barang sehingga para pelaku usaha akan cenderung mencoba untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kriteria. Padahal produsen maupun importir dalam memperdagangkan barang harus memperhatikan berbagai kriteria. Setidaknya ada 4 kriteria yang harus diperhatikan, yaitu keamanan, keselamatan, kesehatan, maupun lingkungan hidup, di mana perdagangan barang harus sesuai dengan standarisasi atau SNI. Nah, ini dapat berujung pula dengan adanya sanksi pidana. Bahkan produksi dan pengedaran yang tidak sesuai standar untuk sediaan farmasi atau untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai alat kesehatan, maka dapat berujung pidana dengan adanya pidana penjara maupun pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan yang sangat krusial adalah apakah penimbunan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. Memang saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Perdagangan bukan merupakan hukum pidana murni, berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Undang-Undang Perdagangan memang merupakan hukum pidana administrasi atau administrative penal law yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Akan tetapi yang perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa tindakan penimbunan APD dan berbagai alat medis merupakan barang penting dengan motif ekonomi yang dampaknya sangat berbahaya bagi perekonomian negara atau sistem keuangan negara, sehingga ini yang menyebabkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karenanya, sanksi pidana dapat dikedepankan dalam kondisi kegawat daruratan. Bahkan juga dapat dikatakan adanya pemberatan pidana bagi para pelaku usaha. Hukum pidana sebagai primum remedium. Ada beberapa undang-undang, yaitu kita punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang ini menjadi payung hukum dari adanya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 12 Tahun 2020.
di mana melalui Kepres itu ada dua kata kunci yang sangat penting, yaitu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana nasional yang disebabkan oleh COVID-19. Dua kata kunci ini menyebabkan bahwa semua elemen masyarakat harus mendorong, dan aturan perundang-undangan kita harus mendorong hal tersebut, sehingga tidak boleh ada kegiatan usaha yang justru menyebabkan terhambatnya dan terhalangnya penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat maupun penanggulangan bencana nasional. Inilah sebabnya segala tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut maka bisa kita kategorikan sebagai kejahatan ekonomi, dan hukum pidana harus menjadi primum remedium. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai penutup, saya bisa menyampaikan bahwa fungsi hukum pidana diharapkan mampu untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan efek jerah bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan berbagai barang APD dan lain sebagainya. Diperlukan adanya suatu pemahaman bahwa pemerintah tidak mungkin untuk menanggulangi kondisi ini sendiri, melainkan butuh peran serta aktif dari tiga pilar, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, saya sangat mendorong sisi moral, humanisme, kemanusiaan dari para pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan penimbunan barang dan tindakan melanggar hukum lainnya. Justru dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha harus melakukan berbagai tindakan yang membantu join hand in hand to fighting the invisible. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, bersama kita bersatu mengatasi COVID-19. Demikian pemahaman hukum yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.